Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Kembali hari ini hari Minggu tanggal 14 Maret tahun 2021. Kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan Yesus. Dan kami mengundang serta mengharapkan agar Bapak Ibu saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini secara online bisa mengajak seluruh anggota keluarganya untuk bersama-sama kita mau memuji dan menyembah Tuhan dan kita mendengarkan firman Tuhan serta berdoa kepada Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah kita. Kita akan mengawalinya dengan doa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini kami bersama-sama datang menghadap hadirat-Mu. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu, kami butuh kasih-Mu, kami butuh kehadiran-Mu dan urapan serta campur tangan-Mu dalam ibadah ini. Sehingga baik kami yang melayani maupun jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini secara online, baik yang ada di rumahnya masing-masing, di dalam kota, di luar kota, di kota maupun di desa, dimanapun mereka berada, Tuhan Maha Hadir, Tuhan Maha Kuasa, dan Roh Kudus yang akan menjangkau setiap kami, menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami, dan memimpin, memberkati ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya. Semua orang yang mengikuti ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian segala pujian. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu,
memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Mari sembah Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu, kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, glory bagi-Mu. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kami menyembah. Mari sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Sebab Dia yang layak disembah. Dia yang layak terima puji-pujian. Haleluya. Inilah pujian kami. Inilah penyembahan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih buat kasih setia-Mu. Kami dipelihara, kami diberkati oleh Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Kasih-Mu selalu baru, tidak pernah berkesudahan. Haleluya. 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 Biarlah pujian dan penyembahan kita boleh naik ke hadapan hadirat Tuhan. Biarlah hari ini kita boleh menyenangkan hati Tuhan dengan pujian dan penyembahan, dengan ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah gersang, bagai tanah
begitupun jiwaku. Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Oh, glory, glory. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan untuk berdoa bersama-sama. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami. Kami buka hati kami. Bagaikan tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah lebat. Berbicaralah bagi kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita sudah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan bersama-sama, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Dalam perikop ini menceritakan tentang 10 orang kusta. Saya bacakan firman Tuhan buat kita semua. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika
ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian bacaan firman Tuhan yang kita baca bersama-sama, dan berbahagialah mereka yang membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Dan saya mengambil tema dari ayat yang ke-19. Di mana firman Tuhan berkata, lalu ia berkata kepada orang itu. Tuhan Yesus berkata kepada satu orang, yaitu orang Samaria yang kembali datang kepada Tuhan. Dan dia memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Tuhan berkata, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dari ayat ini saya mengambil tema, yaitu iman yang menyelamatkan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam mengikut Tuhan, dalam mengiring Tuhan, kita harus memiliki iman. Karena iman kita itu akan menentukan nasib hidup kita untuk sekarang ini, di bumi ini. Dan iman kita menentukan nasib hidup kita di masa yang akan datang, yaitu berbicara mengenai kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, untuk memiliki iman yang menyelamatkan atau untuk memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan, maka ada langkah-langkah yang harus kita tempuh, ada langkah-langkah, ada tahap-tahap yang harus kita lalui untuk mencapai iman yang diselamatkan. Nah, saudara-saudara, hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kita harus datang menemui Tuhan. Dalam bacaan kita ayat 11 dan 12 dikatakan dalam ayat yang ke-12, ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. 10 orang kusta ini datang menemui Tuhan Yesus. Jadi langkah yang pertama supaya kita mendapatkan keselamatan, supaya kita mendapatkan pengampunan, supaya kita mendapatkan pemulihan, supaya kita mendapatkan kesembuhan, maka kita harus mengambil sikap dan kita harus membuat keputusan seperti 10 orang kusta ini. Mereka bersepakat mengambil keputusan untuk datang menemui Tuhan Yesus. Walaupun Alkitab mengatakan
mereka tinggal berdiri agak jauh. Mengapa 10 orang kusta ini berdiri agak jauh? Karena penyakit kusta itu adalah penyakit menular dan najis. Dan hukumnya adalah di mana orang yang terjangkit penyakit kusta, maka mereka diasingkan di satu tempat khusus, ditampung di satu tempat khusus. Dan najis, orang yang sakit kusta itu berjumpa atau menemui dengan orang yang sehat. Kalau hukum pada waktu itu mereka akan dirajam dengan batu hingga mati. Itulah sebabnya mereka berdiri agak jauh. Namun kita bersyukur dan berterima kasih di mana ketika kalau ada usaha dari diri kita, kalau ada kemauan dari diri kita, kalau ada kerinduan dari Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk datang menemui Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk mencari Tuhan, maka Tuhan Yesus sangat menghargai dan menghormati jeripaya dan pengorbanannya, kesetiaannya. Tuhan Yesus sangat memperhitungkan iman kita semua. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 2 minggu yang lalu saya pernah menyampaikan firman Tuhan dengan tema datanglah kepada Tuhan. Di dalam Matius 11 ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ada jaminan dari Tuhan Yesus Kristus bahwa setiap saudara yang mau datang kepada Tuhan, yang mau menemui Tuhan, Dia memberikan pertolongan kepada kita semua. Jadi keputusannya ada pada diri kita masing-masing. Kita mau datang kepada Tuhan, itu hak kita. Keputusannya ada pada kita, pada diri kita sendiri. Mau atau tidak, Tuhan tidak akan pernah memaksakan kita. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita percaya bahwa kuasanya tidak berubah, kasihnya tidak berubah, dan mujizatnya akan terjadi di dalam kehidupan kita sekalian. Saudara-saudara, jadi langkah yang pertama untuk mendapatkan keselamatan, maka kita harus datang menemui Tuhan Yesus. Langkah yang kedua, apa yang dilakukan oleh 10 orang kusta ini? Ayat yang ke-13. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Langkah yang kedua, agar iman kita menghasilkan satu bukti, agar iman kita ada hasil yang dapat kita lihat secara nyata, maka kita harus berteriak atau berseru, minta pertolongan Tuhan, minta belas kasihan dari Tuhan. 10 orang kusta ini, mereka bersama-sama sepakat, mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau memiliki iman yang selalu tertuju kepada Tuhan. Pandangan kita harus selalu tertuju kepada Tuhan. Dan setiap seruan kita kepada Tuhan pasti didengarkan oleh Tuhan. Pasti diperhatikan oleh Tuhan. Sebab di dalam Roma 10 ayat 13, firman Tuhan berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman akan memampukan kita. Kalau kita memiliki iman, maka iman itu akan memampukan kita, membantu kita, menolong kita untuk berseru kepada Tuhan Yesus, memohonkan belas kasihan
dari Tuhan Yesus. Ini adalah langkah yang kedua yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Lalu langkah yang ketiga yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita adalah mendengarkan perintah Tuhan dan melakukan perintahnya. Ketika 10 orang kusta ini mereka berteriak, minta tolong, minta belas kasihan Tuhan. Maka di dalam ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita ini mau mendengarkan firman Tuhan, mau memperhatikan firman Tuhan, mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan berkat, berkat keselamatan, bahkan berkat kesembuhan. Ketika 10 orang kusta ini, mereka mendengarkan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan, dan mereka mentaati, mereka mulai berjalan, mereka mulai melangkah. Waktu Tuhan berbicara dengan mereka, sebenarnya mereka belum sembuh, mereka belum tahir. Tetapi di saat mereka mendengar, lalu mereka mulai bertindak dan mereka mulai berjalan, maka disitulah kuasa dan mujizat Tuhan boleh dinyatakan. Sehingga dikatakan 10 orang kusta ini semuanya disembuhkan oleh Tuhan. Untuk itu di dalam kitab Roma 10 ayat 17, firman Tuhan berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Mari kita mau belajar untuk menjadi orang-orang percaya yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita harus mendengarkan firman Tuhan dan harus melakukan firman Tuhan. Kalau kita hanya mendengarkan firman Tuhan tanpa kita melakukannya, tanpa kita bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak akan mendapat apa-apa dari Tuhan. Tetapi orang-orang yang taat, orang-orang yang dengar-dengaran dan mau melakukan firman Tuhan, pasti mereka mendapatkan mujizat dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu milikilah hati yang taat dan dengar-dengaran serta mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Dan percaya saudara dan saya akan mengalami kasih, kuasa, dan mujizat Tuhan. Langkah yang keempat yang dilakukan adalah di mana dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18, firman Tuhan mengatakan bahwa 10 orang disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi hanya ada 1 orang yang kembali dan memuliakan Tuhan. Supaya kita mendapatkan keselamatan dan memperoleh hidup yang kekal, maka yang keempat, hidup kita harus menyenangkan Tuhan. Hidup kita harus memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menolong kita, kalau Tuhan sudah membantu kita, kalau Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa kita, kalau Tuhan sudah mentahirkan kita seperti 10 orang kusta ini, kalau Tuhan sudah menyembuhkan kita, kalau Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa kita, maka jangan
seperti 9 orang yang lupa sama Tuhan. Kadang-kadang ada orang yang ketika dia susah, dia mengalami kesesakan, dia mengalami kesulitan. Oh, dia datang menemui hamba Tuhan, dia datang menemui pendeta, dia datang ke gereja, dia minta supaya didoakan. Dan setelah Tuhan mendengar dan menjawab doanya, maka dia pergi meninggalkan Tuhan. Dia pergi meninggalkan gereja. Saudara-saudara, hari ini saya mau mengingatkan bahwa jangan pernah memiliki hati yang seperti itu. Kita harus memiliki hati seperti satu orang Samaria yang dikatakan dia orang asing. Dia bukan keturunan Israel, tetapi dia tahu berterima kasih kepada Tuhan. Ketika di perjalanan dia merasa bahwa dia sudah sembuh, maka Alkitab mengatakan dia kembali dan dia memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Dia kembali, dia menjumpai Tuhan Yesus dan dikatakan dia tersungkur di depan kaki Yesus. Dia mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, jangan pernah melupakan Tuhan dan jangan pernah meninggalkan Tuhan. Kalau saudara mendapatkan pertolongan dan kesembuhan berkat dari Tuhan, kalau doa saudara sudah dijawab, ingat akan kasih dan kebaikan Tuhan. Kalau saudara meninggalkan Tuhan, Tuhan tidak rugi. Tetapi yang rugi adalah kita. Kenapa? Secara jasmani mungkin di bumi ini kita sehat, kita diberkati secara jasmani. Tetapi ingat, kalau kita tidak setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita, kita akan binasa. Kita tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Kita tidak akan memperoleh surga. Yang Tuhan mau adalah kita memiliki iman dengan kita setia, tetap setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Jadi fokus kita, tujuan akhir kita bukan hanya doa yang sudah dijawab, bukan hanya kesembuhan yang sudah kita dapatkan, tetapi lebih dari itu. Pikirkan dan ingat bahwa ada kehidupan yang kekal. Sorga Tuhan sediakan bagi mereka yang setia sampai akhir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya di dalam Lukas 18, kalau nanti Bapak Ibu membaca mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8, Tuhan Yesus menegaskan dan mengingatkan di dalam perumpamaan itu. Dalam ayat yang ke-8, Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi?" Jadi pada akhirnya yang Tuhan minta untuk kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman nanti adalah iman kita. Apakah kita tetap setia mengikut Tuhan atau tidak? Kalau kita hanya mencari Tuhan, kalau kita hanya mengikut Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan hanya karena ingin sembuh, hanya karena ingin diberkati, lalu setelah itu kita tinggalkan Tuhan, maka saya pastikan kita pasti binasa. Karena yang Tuhan lihat adalah iman kita, iman saudara dan saya. Makanya dalam ayat yang ke-19, Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Yang Tuhan lihat adalah iman dan keselamatan.
keselamatan itu sangat penting. Dan keselamatan itu diberikan oleh Tuhan untuk kita semua yang setia sampai akhir hidup kita. Demikian renungan firman Tuhan yang saya bagikan untuk kita hari ini. Dan kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita semua untuk kita selalu beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama sebelum kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan menyanyikan pujian Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sudah memuji-Mu, menyembah-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau meteraikan firman-Mu di dalam hati kami semua. Dan kiranya kuasa Roh Kudus terus berbicara dan membantu setiap kami. Untuk kami memperhatikan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Dan kami berdoa hari ini untuk mereka yang sakit. Sakit apa saja. Kami berdoa, kami minta di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur darah Yesus. Tuhan jamah. Tuhan angkat sakit penyakit dari tubuh mereka yang sakit. Dan Tuhan pulihkan. Tuhan sembuhkan. Kami berdoa buat semua orang yang setia mengikuti ibadah ini secara online hari ini. Tuhan Yesus, Engkau memperhatikan mereka. Dan Tuhan, Engkau memberkati rumah tangganya. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Baik itu usaha sendiri, yang bekerja sebagai pegawai negeri, karyawan swasta, pengusaha, petani, pedagang, peternak, nelayan yang membuka toko, yang membuka usaha di bidang kuliner, makanan, minuman, yang membuka usaha di bidang konveksi, pakaian, apa saja yang dikerjakan oleh umat-Mu. Tuhan memberkati tangan-tangan mereka. Dan Tuhan menjadikan berhasil. Dan kiranya kami semua diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Dan kalau Tuhan sudah memberkati kami, kami ingat untuk datang kembali kepada Tuhan
boleh memuliakan Tuhan, memuji menyembah Tuhan, tersungkur di hadapan Tuhan, dan mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Menyerahkan semua orang percaya yang ada di muka bumi ini ke dalam tangan-Mu, agar mereka semua boleh menjaga dan mempertahankan, memelihara imannya sampai akhir hidupnya. Semua gereja Tuhan yang mengadakan ibadah offline maupun online hari ini, semua pelayan Tuhan yang melayani hamba-hamba Tuhan, yang melayani di kota, di desa, baik itu ibadah online, offline, semuanya Tuhan pakai menjadi alat-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi semua pendengar, semua orang yang beribadah kepada Tuhan. Menyerahkan pemerintah kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong presiden kami, wakilnya, menteri-menterinya, semua gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Untuk tenaga keamanan TNI dan Polri serta semua anggotanya, Tuhan tolong untuk mereka dapat mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan mengaruniakan kesehatan, kekuatan, dan umur panjang kepada kami semua. Semua orang yang setia beribadah kepada Tuhan, Engkau memberkati roti makanannya, air minumannya, dan Engkau menjauhkan kami semua dari segala penyakit dalam nama Yesus. Tuhan, tolong bersihkan virus corona dari bangsa ini ya Tuhan. Bersihkan virus corona dari muka bumi ini ya Tuhan. Mereka yang terpapar oleh COVID ini, kiranya Tuhan tolong jamah dan sembuhkan. Untuk tenaga kesehatan, dokter, bidan, perawat, dan sukarelawan yang melayani, oh Tuhan, masyarakat yang sakit, Tuhan dampingi mereka, tutup bungkus mereka, dan biarlah melalui pelayanan mereka boleh membawa dan mendatangkan kesembuhan bagi semua orang yang sakit, yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit. Hari ini kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami percaya Tuhan Yesus yang sanggup dan mampu melakukan jauh lebih banyak dari yang kami doakan dan yang kami pikirkan. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat yang turun dari Allah Bapa. Berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Dan berkat persekutuan kuasa Roh Kudus. Menyertai dan memberkati. Keluar masuk kita semua. Sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua orang percaya bersama-sama katakan amin.